Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Junaidah MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Kelas, izin memperkenalkan diri. Nama saya Triwida Lestari dengan NPM 2011030322 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas F semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Pengelolaan Lingkungan Belajar dan pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Apa sih pengelolaan lingkungan belajar itu? Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an yang mempunyai arti tata laksanaan, tata pimpinan atau biasa disebut dengan manajemen. Sedangkan menurut Suharsi Arikunto dan Saifullah, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar. Pengelolaan lingkungan belajar atau pengelolaan kelas adalah keterampilan seorang guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar mengajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi suatu kendala dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, pendidik atau guru dituntut untuk mengatur dan mengembangkan kondisi kelas yang akan menentukan siswa dalam mencapai tujuan belajar yang efisien. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar yaitu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, efektif, dan kondusif untuk proses belajar mengajar. Kemudian, pengelolaan lingkungan belajar itu dapat mengurangi kejenuhan peserta didik dalam belajar dan menjadikan setiap anak untuk berpikir, berinteraksi, dan berpendapat, sehingga akan terjadi atau tercapainya suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Terdapat beberapa tujuan pokok dan tujuan dasar dalam lingkungan belajar. Tujuan pokoknya yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang dapat memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya sebaik dan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang terjadi di dalam lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat yang dibutuhkan dalam belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa dapat belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, intelektual siswa dalam kelas. Tujuan dasarnya yaitu yang pertama performance, yaitu lebih ditekankan pada tampilannya yang dapat menampilkan lingkungan yang mampu untuk mengundang ataupun membuat peserta didik dapat tertarik di dalam lingkungan belajar yang telah disediakan. Kemudian yang kedua yaitu konten atau isinya. Ada dua hal yang perlu dicapai dalam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu kemampuan lingkungan belajar dalam memfasilitasi peserta didik serta kemampuan dalam memberi kesempatan pada siswa untuk beraktivitas dan berkreasi secara efektif dan efisien. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, dengan menciptakan suasana lingkungan belajar yang hangat dan antusias, sehingga peserta didik itu akan merasa senang dan semangat dalam belajar. Yang kedua, lingkungan belajar ditata secara semenarik mungkin, sesuai dengan karakter peserta didik, agar menghindari kejenuhan dan kebosanan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, lingkungan belajar yang memberi tantangan agar dapat menimbulkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Jadi, lingkungan belajar itu berorientasi pada perkembangan peserta didiknya. Pembahasan yang keempat yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami ranah psikologi peserta didik. Secara umum, faktor psikologi itu ada dua, yaitu yang pertama internal. Pada faktor internal ini lebih berhubungan pada masalah emosi, pikiran, dan perilaku peserta didik yang berbeda-beda.
dan faktor eksternalnya yaitu terkait dengan masalah suasana lingkungan belajarnya, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu memahami minat peserta didik. Yang kedua, memahami latar belakang peserta didik. Memahami latar belakang peserta didik ini dapat membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam ketetapan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki ketentuan prasarana yaitu sebanyak 11 ketentuan. Sedangkan sebuah SMP atau MTS sekurang-kurangnya memiliki ketentuan prasarana sebanyak 14 ketentuan. Dan untuk SMA atau MA sekurang-kurangnya memiliki ketentuan prasarana sebanyak 18 ketentuan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan mengatur ruang kelas. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi peserta didik adalah terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Lingkungan pembelajaran terdiri atas dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Dalam hal ini adalah lingkungan yang ada di sekitar siswa untuk belajar, berupa sarana fisik, baik yang ada di lingkungan sekolah, dalam hal ini yaitu ruang kelas yang ada di sekolah. Lingkungan fisik dapat berupa sarana dan prasarana kelas, pencahayaan, pengudaraan, pewarnaan, alat atau media belajar, pajangan, serta penataannya. Sedangkan lingkungan sosialnya merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajarnya. Yang kedua, mengatur ruang kelas. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Dalam mengatur ruang kelas, yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pengaturan ruang dinding dan langit-langit dengan menampilkan hasil karya siswa yang relevan dengan pembelajaran, seperti tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Peraturan kelas, jadwal pelajaran, piket kelas, jam dinding, hiasan dinding, dan hal-hal menarik lainnya. Yang kedua, pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Lemari buku yang berisi bahan ajaran atau buku pelajaran sebaiknya diletakkan di mana yang tidak mengganggu siswa untuk mengakses. Yang ketiga, pemeliharaan kebersihan dan penataan keindahan ruang kelas. Yang keempat, pengaturan meja tulis dan perlengkapan. Yang kelima, pengaturan ventilasi dan pencahayaan. Selain itu, beberapa tujuan tata ruang kelas secara khusus diantaranya mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar ataupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung dan memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Dan yang terakhir, membina dan membimbing peserta didik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materinya terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.